Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Angler. Ketemu lagi dengan saya. Di video saya kali ini saya ingin menjawab sebuah komentar ya sob. Komentarnya seperti ini. Oke, si masnya itu tanya, untuk mancing ngambang ukuran senar sama neckline. Jadi kalau kita mau bahas soal senar, kita bahas senar dulu ya sob. Senar itu kalau saran saya, kita yang pertama dia ada beberapa aspek ya, beberapa hal yang harus diperhatikan juga ya sob ya. Yang pertama, kita harus tahu karakter main kita dulu. Jadi karakter kalian tuh suka bedot-bedot ikan atau mainnya halus. Itu yang pertama. Yang kedua, joran. Jadi kalau orang yang suka bedot-bedot ikan, itu rata-rata jorannya pakai yang kaku. Terus kalau orang yang suka main halus, itu biasanya joran pakai yang lentur sob. Nah, setelah dua hal ini baru kita bahas ke senar. Jadi gini ya, kalau kalian suka bedot-bedot ikan, itu kalau pakai senar kecil lembut itu resiko ya. Kecuali kalau kalian punya uang mampu untuk beli senar yang mahal, nah, itu beda cerita lagi. Jadi kalau saya kan semua yang minim-minim lah, yang murah-murah saja, nggak perlu mancing bawal pakai barang-barang yang mahal, karena yang murah pun banyak yang bagus juga. Jadi kita lanjut bahas lagi. Untuk senar itu kita lihat dulu sob, kita tarung di bobot ikan berapa. Jadi kalau 1 kilo sampai 3 kilo seumpamanya, itu kalau menurut saya nggak harus pakai yang besar, mungkin pakai 26. Ini ada beberapa koleksi senar saya, jadi ada 26, 28, 30, 33, 37, ini 40 sama 35. Jadi gini sob, yang pertama kita tarung di bobot ikan berapa dulu. Jadi antara 1 sampai 3 kilo. Kemungkinan kalau saya itu pakai 26. Karena apa? Saya kan jarang ya bedot-bedot ikan, jarang sekali saya pakai. Saya main selalu lembut lah intinya. Ikan bawal itu kalau menurut saya, kalau di Galatama itu nggak harus dibedot sih. Karena kalau kita tahu cara main halus, ikan terkadang juga ngikut aja dia nggak lari-lari. Kalau ikan kaget itu ya beda cerita lagi lah. Itu untuk 1 sampai 3 kilo. Terus kalau mainnya 2 sampai 4 kilo atau apa, itu naikin lagi sedikit, pakai yang 30 atau ya 28. Itu kenapa saya pakai koleksi, ada yang sampai 040, ada yang 37. Karena di tempat saya main itu sekarang ikannya besar-besar ya sob. Jadi kayak yang di video-video saya itu yang di kolam leangan itu bobot 2 sampai 8 kilo. Jadi ikan omsetnya itu 2 kiloan, 3 kiloan. Untuk nominasi itu 5 sampai 8 kilo. Itu biasanya saya pakai 37, terus yang 35. Nah, kenapa koleksi saya banyak? Jadi gini sob,
untuk senar itu kita lihat ikan juga ya. Jadi kalau pas ikan itu kencang, nggak takut makan intinya, itu biarpun senar kalian besar, asal settingan pas, itu dia tetap makan. Tapi kalau senar kalian lebih kecil, itu responnya lebih bagus sih. Kalau menurut saya memang seperti itu. Jadi kalau kalian berani pakai yang kecil, itu untuk respon ikan cepat makan itu biasanya lebih cepat. Mungkin karena senar juga nggak begitu kelihatan pas di dalam air. Jadi kalau si masnya itu pengen tahu ukuran senar yang pas seperti apa, ya dilihat dulu di situ, main di tarung di ikan berapa. Jadi seumpama kalau nominasinya 4 sampai 5 kilo, itu di tempat saya pun ada itu yang pakai 30 0,30 ada juga, tapi kan resiko. Jadi intinya gini, kalau senar kecil itu memang bagus, dia cepat, respon ikan untuk makan itu cepat, tapi resiko untuk putus lebih besar. Karena apa? Gigi bawal itu kan tajam ya, jangankan senar, neklin aja dia kuat mutusin. Jadi tapi kalau pemain ngambang itu asal settingan pas dan kita bisa kenanya pas di tengah-tengah bibir-bibir, itu jarang kena samping-samping, itu insya Allah aman-aman saja sih. Kalau pakai yang kecil ya senar kecil, asal kena di tengah bibir, nah insya Allah tetap aman. Asal pas waktu kita strike, kita ngajar itu ya hati-hati aja, maksudnya jangan terlalu dipaksa karena senarnya kan kecil. Kalau pakai yang senar besar mungkin agak dipaksa berani kan gitu. Jadi untuk senar, jadi kalau saran saya di situ tarung ikan berapa, nanti ngikutin aja sob. Jadi nggak harus pakai yang besar, juga nggak harus pakai yang kecil-kecil banget. Jadi kalau saya seperti ini, kalau rata-rata tempat saya itu pakai 37 seumpamanya rata-rata, kalau orang pakai 0,37, saya akan turunin dikit pakai yang 35 atau yang 33, asal kan joran lentur, joran saya kan lentur, saya biasanya seperti itu. Jadi saya nggak samakan sama musuh-musuh yang lain, pemancing-pemancing yang lain. Kita juga harus punya pemikiran sendiri lah, maksudnya kemantepan lah, kita kembali ke kemantepan kita. Jadi kalau nggak pede pakai senar besar, ya pakai kecil nggak masalah, asal settingan pas, insya Allah aman. Seperti itu kalau untuk senar ya sob. Jadi kalau untuk yang kedua tuh neklin. Jadi si masnya tanya neklin di tempat kalian, di tempat situ, di tempat kalian itu tanya dulu peraturannya seperti apa. Jadi kalau kalian mancing ngambang, seumpama tidak ada peraturan wajib neklin, polos saja, so nggak usah pakai neklin, nggak masalah, asal main tetap ngambang. Karena kalau main ngambang settingan pas, insya Allah tetap aman, asal bisa kena tengah-tengah bibir terus, jangan sampai kena samping-samping. Kalau kena samping kan sudah ada itu kan videonya kan di video saya yang lain itu, yang cara mancing ngambang itu. Nah, kalau untuk neklin tanyain dulu sama pihak pengelola. Jadi kalau boleh tanpa neklin, nggak usah pakai neklin, nggak masalah. Tapi kalau harus pakai neklin, kita pakainya pendek aja. Ini untuk saya itu kan ada di kolam sini kan ada yang wajib neklin. Jadi biasanya saya juga akan pakai pendek-pendek aja neklinnya sob. Ini kan paling kurang lebih 1 cm. Nanti saya kan pas masang senar tuh lilitan saya agak banyak, jadi paling nanti yang kelihatan cuman setengah senti. Kalau wajib neklin kan nggak masalah, nggak harus panjang. Biarpun nanti kalau kalian mau pasang sampai mau deket sama kail seperti ini pun nggak masalah, intinya kan pakai neklin. Karena ikan itu kalau menurut saya sama neklin dia ngerespon ya,
dia sangat tahu ini nggak bisa kilas ini kalau di dalam air, tapi beda kalau sama senar. Senar kan bening, jadi mungkin bisa nggak terlihat lah di dalam air. Tapi kalau neklin itu kan sejenis kawat, jadi tetap kelihatan sama ikan. Jadi kalau saran saya untuk neklin, kalau wajib harus pakai neklin ya pakai, nggak masalah, asal pendek aja 1 cm. Terus kalian ngikatnya nanti lilitannya dibanyakin biar yang kelihatan cuman paling setengah senti atau kurangin, nggak masalah, asal main ngambang insya Allah aman. Jadi kalau galatama intinya jangan takut putus sob. Daripada kalian bikin aman semua tapi ikan nggak makan-makan. Sebagai contoh, kalian pakai senar besar, neklin panjang, tapi kalau ikannya susah mau makan kan percuma. Mendingan kalau prinsip saya lebih baik sering putus daripada nggak dimakan sama sekali. Jadi untuk pertanyaan si masnya seperti ini ya, saya jawab ya mas ya. Untuk senar, jadi masih lihat dulu di tempat si masnya itu tarung di bobot ikan berapa. Jadi untuk senar nanti bisa ngikutin aja, nggak harus pakai ukuran yang saya sarankan atau ngikut di lingkungan tempat-tempat masih juga nggak harus seperti itu. Intinya kalau si masnya berani pakai yang kecil lebih bagus, tapi resiko putus besar. Nah, jadi kalau takut putus, jadi saran saya ambil di tengah-tengahnya aja. Jadi kalau tarung di bobot 5 kilo umpamanya, dan di tempat masih rata-rata itu mereka orang-orang itu pakai 37, turunin dikit aja mas, 35 atau 33, pakai yang ukur segitu. Biasanya untuk respon makannya lebih cepat. Nah itu untuk senar. Kalau yang untuk neklinnya ya itu tadi, kalau tidak wajib neklin polosin aja mas, nggak usah pakai neklin. Tapi kalau wajib neklin ya bikin aja pendek aja seperti ini, 1 cm, nanti lilitannya kebanyakin dikit, nanti yang terlihat paling setengah senti seperti ini. Insya Allah ini masih jalan dan ikan tidak begitu melihat. Tapi kalau neklin kalian terlalu panjang, main ngambang, biasanya ikan susah untuk makan. Oke, seperti itu ya mas ya jawaban dari saya. Semoga untuk bermanfaat untuk si masnya dan teman-teman yang lain yang belum paham soal ukuran senar yang pas. Oke mas.